anak itu pemilik masa depan. Kita adalah pemilik masa lalu. Jadi jangan pernah sertakan diri kita untuk ke masa depan. Biarkan mereka berjalan menuju masa depannya dengan keberanian, kepercayaan dirinya dan tanggung jawab. Sampai akhirnya ke Bandung kan gitu. Walaupun memang masih dalam konteks belum ada kelas permasalahannya kan kita kan belum ada kelas, dan kita tetap di Ngopi Segama, ngobrol perihal ilmu dan seputar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Serambi Rumah Belajar. Sebelum Papa atau Bapak sama Ibu Anora mengucapkan terima kasih secara spesifik di acara ini, kita Bu minum dulu ya. Oke, minum dulu. Biar seger dikit. Biar melek matanya. Iya, oke. Silakan saya kasih waktu Bapak untuk ucapin terima kasih. Bangga. Spesial. Siapa terima kasih Mama? Ya, Mama aja. Terima kasihnya pertama buat Mas Tok. Istilahnya mengenalkan Anora teknik dasar, istilahnya main pak gitu. Terus ya, kedua teman-teman yang memperkenalkan yang di daerah Sukaman ini ya, sama di Cirebon, CSF, Om Ical, terus di Kerawang, Om Kesa, di Cikampek, di Purwakarta, dan yang terakhir Coach Anora sekarang, Pak Gatot ya, Om Gatot Indra, yang mengenalkan banyak trik di atasnya umur 5 tahun lah. Yang saya berpikir apa ya, yang tadi Om Gatot itu istilahnya kuat mental dalam melepas anak untuk melakukan trik. Itu saya sangat berterima kasih. Walaupun istilahnya Anora belum ada prestasinya, baru awal berjalan. Tapi dari beliau yang membantu Anora, saya sudah merasa bangga terhadap Anora. Optimis juga ya? Optimis Anora. Yang penting Anora bisa punya rasa tanggung jawab itu Pak. Yang jelas itu. Mendidik dan tanggung jawab. Oke, tadi yang buat om-om, buat teman-temannya Anora, mudah-mudahan bisa lihat. Nah, kemudian terima kasih juga karena saya yakin Pak gitu kan, guru itu mendidik dan memberikan kasih sayang berdasarkan ilmunya, sementara kita mendidik dan memberikan kasih sayang karena memang dia adalah darah kita kan gitu. Jadi agak beda dikit kan gitu. Agak beda dikit. Nah, ini kaitan dengan mendidik ya, kan kebetulan Anora punya kakak Satria, dan secara potensial Anora lebih punya kemampuan lebih banyak daripada Satria. Pastinya akan ada kecemburuan. Bagaimana cara menyikapi dan mensiasati itu? Boleh Bapak, boleh Ibu. Mama. Emang dua karakter yang berbeda ya. Awal mulanya ya mungkin dari kecil ya. Saya namanya anak pertama. Saya terlalu sangat protektif terhadap Satria awal mulanya. Jadi apa-apa itu tidak boleh. Semuanya serba harus dalam perlindungan saya, perlindungan mamanya. Jadi itu mungkin berdampak Satria itu kurang keberanian. Ya mungkin karena Satrianya juga dulu kan sering sakit Pak. Hampir 6 bulan sekali dirawat itu. Muncul anak yang kedua. Saya lepas ya itulah. Ternyata biar lepasnya tapi masih dalam pengawasan juga. Pasti itu ya. Itu berdampak dalam permainan skateboard. Ya seperti
Om Gatot, coach Om Gatot bilang tuh, Satria kenapa keberaniannya dilimpahkan ke Anora semua sih? Anora jangan diambil semua keberaniannya. Nah, jadi sangat itulah agak berbeda jauh gitu. Untuk kecemburuan, saya sempat berpikir cemburu ya, aduh pasti Satria cemburu gitu ya. Yang disekolahkan cuma Anora gitu. Saya deketin gitu ya. Ngobrol dari hati gitu. Lah antara bapak dan anak. Saya tanya, Satria, pastinya nggak kuat. ini istilahnya, ini udah ada. Istilahnya, Satria gimana Satria? Kamu nggak pengen seperti Anora? Gitu. Ya pengen Pak. Tapi ya Satria bisanya seperti ini, kemampuannya gitu ya. Untuk apa? Satria melihat Anora bisa aja udah senang. Nah ini perlu digarisbawahi bahwa kerelaan Satria dalam memaklumi kekurangannya dan bangga terhadap kemampuan saudaranya adalah sesuatu yang tidak instan. Artinya memang ada sebuah pelajaran psikologi, pelajaran parenting yang diberikan oleh orang tua dan Satria sendiri, sehingga Satria tahu bahwa batas kekurangan dan kelebihannya akan dirinya. Dan ini menarik, jarang sekali seorang kakak memaklumi keberadaan kelemahan dirinya dan dia tidak dominan. Artinya dia coba membagi kasih sayang, membagi keterbatasannya dengan adiknya, sehingga pada saat ketika adiknya memiliki potensi yang sangat tinggi, maka secara besar hati dia bilang bahwa melihat Anora seperti itu dan berkembang dengan baik adalah kebanggaan buat Satria. Itu luar biasa buat Satria. Terima kasih Satria. Nah, selanjutnya nih ya Bu ya. Pak, pastinya kalau kita bicara tentang anak, siapa sih yang tidak akan terharu? Tapi tentunya kita juga tidak mau melihat orang-orang tua kita gitu yang kemudian yang sekarang lagi nonton mungkin trik apa sih ya, apa saja yang mesti harus disiapin oleh orang tua ketika melihat potensi yang besar terhadap anaknya, dan kebetulan potensi itu sangat terbilang ekstrim kan gitu kan. Trik apa dan persiapannya apa, pelaksananya apa, bisa berbagi nggak cerita dikit lah gitu, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Mental dulu kali ya. Kalau orangnya ekstrim, mental dulu. Oh, iya. Ya itu supaya nggak takut gitu kan ya. Bentar lihat anak jatuh jangan, aduh kamu kenapa gitulah. Kalau kitanya seperti itu malah anak jadi kayaknya mungkin down ya Pak ya. Biasanya harus semangat walaupun dalam hati aduh jatuh, tapi harus tetap memberikan semangat gitu. Nah, selain mental, selalu dukung lah, walaupun kadang keinginan atau kehobian atau hobinya anak itu berbeda dengan fisik kita, ya didukung, karena anak itu kan maju ke depan, kita yang masa lalu gitu ya. Jadi dukung sepenuhnya, jangan melihat entar besok jadi apa enggak, jangan, nikmati prosesnya. Makanya saya itu termasuk orang yang tidak berprinsip entar besok jadi apa enggak. Proses menikmati proses perjalanannya, saya ke Bandung, saya ke Cirebon, hampir setiap sore saya nemani, itu merupakan kesenangan bagi saya Pak. Sangat itu. Bagi orang tua lah, bagi saya pribadi, bagi orang tua. Makanya selalu dukung hobi anak, selalu dukung keinginan anak. Yang positif ya. Yang positif pastinya. Bisa kasih fasilitas juga gitu Pak. Nah buat para orang tua nih ya, kalau kebetulan mungkin Anora dari segi finansial bisa mencukupi, bagi kita yang miskin nih, bisa nggak kayak gitu? Bisa saja gitu. Artinya kita memberikan kebebasan pada anak untuk memilih apa yang menjadi hobinya, selagi dia baik, itu hal yang paling dominan yang harus kita garis bawahi. Kemudian siapkan mental kita dan berikan kesempatan seluas-luasnya pada mereka untuk berkarya, berpotensi untuk masa depannya. Dan yang tidak kalah penting, pelajaran moralitas, pelajaran akhlak itu hal yang dominan. Teman-teman, akhirnya kita sampai ke ujung acara kita nih. Tapi mudah-mudahan yang tadi kita obrolkan, teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Dan jangan sampai lupa
tetap dukung acara kita di Ngopi Segama, ngobrol perihal ilmu dan seputar agama. Dan perihal yang sekarang kita obrolkan adalah parenting yang dilakukan oleh kedua orang tua Anora. Dan selanjutnya saya Abah dan kedua orang tua Anora mengucapkan terima kasih. Dan garis bawah dari agenda ini adalah bahwa ingat, anak adalah pemilik masa lalu. Kita adalah pemilik masa lalu. Kita harus bikin jembatan buat mereka supaya mengenal masa depan mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.